Mungkin bagi teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata manajemen, yang artinya mengatur kegiatan individu. Pengertian aspek manajemen dan organisasi. Aspek manajemen dan organisasi adalah aspek yang membahas mengenai manajemen dan perorganisasian dalam rangka melaksanakan proyek tertentu. Fungsi yang ada dalam manajemen harus dijalankan secara berkeseimbangan agar tujuan suatu usaha atau proyek dapat tercapai. Adapun fungsi-fungsi yang dimaksud yaitu perencanaan. Perencanaan ialah proses menentukan arah yang akan ditempuh dalam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, perorganisasian. Perorganisasian ialah proses mengelompokkan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan dalam suatu unit. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan ialah menggerakkan atau melaksanakan ialah proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan organisasi. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan ialah proses untuk mengatur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah selesai sesuai dengan rencana. B. Manajemen pembangunan proyek. Manajemen pembangunan proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan proyek dengan efisien. Adapun tahap-tahap dalam manajemen proyek, yaitu perencanaan proyek, aktivitas yang menggambarkan mengapa dan bagaimana suatu proyek dilaksanakan. Penjadwalan proyek, yakni menentukan aktivitas-aktivitas proyek dalam urutan waktu tertentu, di mana mereka harus dimunculkan. Dan yang ketiga yaitu pengawasan proyek. Mengawasi dan mengendalikan proyek adalah hal yang penting untuk menjaga agar proyek agar proyek selesai dengan tepat waktu. C. Sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu konsep yang bertalian dengan kebijaksanaan, prosedur, dan praktek. Bagaimana mengelola atau mengatur orang dalam perusahaan tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen sumber daya manusia dapat dijalankan dalam fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dan fungsi operator yang meliputi penggandaan komponen pembangunan, integrasi, pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saudari Arini. Kepada Saudari Arini saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Arini. D. Pengertian organisasi. Di sini ada 3 pengertian organisasi, yaitu 1. Organisasi secara taktis dapat diartikan suatu wadah atau tempat kerjasama untuk melaksanakan tugas sesuatu dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan 2. Organisasi secara dinamis diartikan sebagai suatu proses kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dan 3. Organisasi formal menurut Klasik adalah sistem kegiatan yang terorganisasi dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan di bawah kekuasaan dan kepemimpinan. Di sini disebut organisasi formal, yaitu terdiri dari 4. 1. Strategis organisasi. Strategis yang dilaksanakan perusahaan akan berpengaruh terhadap vision organisasi. Perubahan strategis organisasi mengakibatkan perubahan mission. Organisasional sehingga struktur organisasi yang cocok adalah struktur organisasi yang sentralitis. Dan 2. Lingkungan. Pengaruh faktor lingkungan pada desain organisasi dibedakan 3 tipe lingkungan, yaitu lingkungan stabil, lingkungan perubahan, dan lingkungan bergejolak. Dan 3. Teknologi. Ward menjelaskan bahwa ada sejumlah hubungan proses teknologi dan struktur organisasi. Semakin kompleks teknologi, semakin besar jumlah manajer dan tingkatan manajemen. Yang
4. Orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Pengalaman, sikap, dan penerapan pada anggota organisasi juga berhubungan dengan struktur organisasi. Orang di sini diartikan sebagai manajer dan karyawan. Pada umumnya, nilai-nilai manajerial merupakan faktor penting dalam penentuan strategis organisasi. Dan yang terakhir, bentuk-bentuk organisasi. Di sini ada 2 bentuk organisasi, yaitu 1. Bentuk organisasi yang ditinjau dari jumlah pemimpin puncak. Dapat dibedakan lagi. Yang A, organisasi memiliki pemimpinan puncak 1 orang, contohnya pada perusahaan perseorangan. Dan B, organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih dari 1 orang, itu dewan, contohnya pada perseorangan atau firman. Dan 2, bentuk organisasi berdasarkan hubungan wewenang. Wewenang masing-masing baik ini staf maupun fungsional sebagai berikut. A. Wewenang lini ialah wewenang yang menimbulkan tanggung jawab atas tercapainya tujuan-tujuan perusahaan. B. Wewenang staf ya wewenang yang membantu agar orang yang mempunyai wewenang ini bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, C. Wewenang fungsional ialah wewenang yang diberikan kepada seseorang atau departemen untuk dapat mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ada di departemen lainnya. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Arini. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman, ada yang ingin bertanya? Baik, kepada saudari Bilkis, saya persilakan. Terima kasih kepada kelompoknya. Seperti yang kita simak tadi, pertanyaan salah satu saya adalah elemen umum dan organisasi yang tidak tertulis dalam PPT kalian. Silakan kalian buka halaman 184. Di sini Hizbut menyatakan bahwa setiap organisasi memiliki 5 bagian dasar. Salah satunya yaitu the support staff, adalah orang-orang yang mengisi unit staff yang memberi jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi. Di teks lain tertulis apabila staf pendukung yang mengatur maka kontrol akan dilakukan melalui penyelesaian bersama atau mutual adjustment dan timbullah intervensi. Pertanyaan saya, tolong paparkan maksud dari keduanya. Terima kasih. Baik, terima kasih saudari Alfi. Cukup dipaparkan saja. Cukup dipaparkan saja. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Baik, pada saudari Putri Nurhada. Terima kasih kepada moderator. Saya Putri ingin bertanya. Pertanyaannya yaitu jelaskan bagaimana hubungan sumber daya manusia dalam aspek manajemen organisasi. Aspek ini. Baik, terima kasih pada saudari Putri. Selanjutnya ada lagi yang bertanya? Ada saudari Nyanyi lagi. Terima kasih kepada moderator. Saya Nana Supriyanti ingin bertanya di PPT kalian tadi kan tidak ada hal-hal yang harus diperhatikan di dalam aspek manajemen dan organisasi. Bisa kalian sebutkan? Kalau terima kasih
Nah, apakah saudari Alfetti Decis mengerti? Pertanyaan saya adalah apabila staf pendukung yang mengatur, maka kontrol akan dilakukan oleh penyusun bersama dan timbul edukasi. Yang digaris bawahi adalah penyusun bersama timbul edukasi. Coba jelaskan apa itu edukasi? Baiklah, untuk saudara Luki, saya akan menjawab pertanyaannya. Edukasi Curto adalah budaya perusahaan yang menentukan motivasi dan inisiatif serta menciptakan produk baru dan jasa untuk mengaplikasikan kebutuhan di masa depan. Tugas utama manajemen adalah mendukung dan mendorong terciptanya semangat entrepreneurship dan kreativitas. Pada saudara Alfetti apakah bisa dipahami? Bukan kayak edukasi tersumpah orang-orang yang ahli. Apa? Edukasi itu tujuannya menangani masalah spesifik yang seringkali mendesak dan telah diucapkan oleh organisasi lain. Contohnya perusahaan muda yang menghadapi persaingan sengit. Kan berarti kan edukasi itu kan sekumpulan orang-orang yang ahli. Edukasi, Penilaian. Padahal yang saya pertanyakan di sini edukasi, bukan edukasi. Padahal sudah di buku itu sudah dijelaskan bahwa karena edukasi pada umumnya diisi oleh profesional yang tingkat keahliannya tinggi. Baiklah. Kepada teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada, kita pending dulu untuk pertanyaan dari saudari Alfetti. Selanjutnya untuk pertanyaan dari saudari Putri Nur Adha, saya akan menjawabnya. Bagaimana hubungan sumber daya manusia dengan manajemen dan organisasi? Jadi hubungan sumber daya manusia dengan manajemen dan organisasi ialah sebagai faktor strategis. Maksudnya di sini yaitu suatu perusahaan atau institusi dimanapun sebuah perusahaan pasti mengandung setiap aspek manajemen dan organisasi tentunya. Salah satunya yaitu sumber daya manusia. Mengapa sumber daya manusia? Karena jika suatu perusahaan memiliki sumber daya manusia yang unggul, maka tentunya akan berpengaruh positif terhadap suatu perusahaan atau institusi tersebut. Dan sebaliknya, dan menurut A.F. Stoner, manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat. Nah, orang-orang yang tepat di sini ialah tadi sumber daya manusia yang unggul tadi. Organisasi sendiri dibuat berdasarkan visi dan misi yang mempunyai tujuan yang diurus oleh manusia. Jadi sumber daya manusia adalah faktor strategis dalam semua kegiatan institut atau organisasi tersebut yang menggerakkan aspek-aspek manajemen dan organisasi. Bagaimana saudari Putri Nur Adha, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Untuk teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban atau yang ingin menyanggah? Baik, saya rasa sudah sepakat. Terima kasih pada saudari Putri Nur Adha. Untuk selanjutnya pertanyaan dari saudari Nyanyi Aziza. Pertanyaan Nyanyi Aziza, saya akan menjawabnya. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam aspek manajemen dan organisasi? Hal yang harus kita perhatikan dalam aspek manajemen dan organisasi yaitu operasional perusahaan, baik dari segi pembangunan maupun pengembangan, mulai dari manajemen, sumber daya hingga tradisional perusahaan seperti perencanaan, penjadwalan, serta pengawasan dalam suatu perusahaan. Gimana saudaranya? Kepada teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Jika tidak ada, terima kasih. Baik, berikan kami waktu untuk mendiskusikan kembali pertanyaan dari saudara
populer, dan sejak itu menjadi sering digunakan dalam teori manajemen. Organisasi kepentingan advokat organisasi adalah merupakan suatu struktur organisasi yang ciri-ciri utama lainnya yaitu sebuah tingkat definisi horizontal yang tinggi karena para anggota berasal dari pekerjaan. Advokasi adalah desain organisasi yang strukturnya sangat fleksibel, digabungkan secara longgar dan dapat menerima perubahan yang sering terjadi. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Apakah saudara Ferdi sudah mengerti? Kan seperti saya bilang tadi kan edukasi adalah sekumpulan orang-orang dengan tingkat yang tinggi kok melanjut ke sana seperti itu. Jadi kan advokasi adalah jenis organisasi pada birokrasi. Istilah ini pertama dipopulerkan pada tahun 1970 oleh Alvin Toffler dan sejak itu menjadi sering digunakan dalam teori manajemen organisasi, terutama organisasi. Selanjutnya dikembangkan para akademis seperti Harry Linsberg. Advokasi atau advokasi adalah bentuk organisasi yang fleksibel, mudah beradaptasi dan informal yang didefinisikan dengan bentuk organisasi dengan kurangnya struktur formal. Jadi organisasi ini dia itu bekerja sama antara organisasi dengan perusahaan. Jadi perusahaan itu memiliki organisasi di dalamnya. Itu karena dia itu tadi kurangnya struktur formal tadi, jadi dia itu gabung. Kan balik lagi ke pertanyaan aku apabila staf mendukung yang mengatur, maka kontrol akan dilakukan melalui penyesuaian bersama dan timbulan edukasi. Poin dari yang maksud saya pertanyaan ini adalah maka kontrol akan dilakukan melalui penyesuaian bersama dan timbulan edukasi. Kenapa kalau bukan menjelaskan edukasi itu seperti apa dari zaman dulu ke sini? Saya kan hanya bertanya, maka kontrol akan dilakukan melalui penyesuaian bersama dan edukasi. Saya minta jelaskan paparan. Iya, itulah tadi yang lucu tadi kan ngapo kontrol itu tadi kan apa sih namanya itu apa tadi? Edukasi. Yo, ngapo tadi kan munculnya edukasi itu kan. Nah, karena Yojo tadi kan perusahaannya tadi kan tidak seutuhnya memiliki struktur formal, tidak? Sampai sini ingat tidak? Nah, jadi perusahaan itu kan tadi tuh melibatkan perusahaan di dalam organisasi di dalam perusahaan. Nah, ngapo mereka itu ada dua, misalnya, maksudnya itu ngapo perusahaan itu ada organisasinya? Ya karena mereka tadi itu tidak memiliki struktur formal yang seutuhnya penuh. Nah, untuk menyelesaikan itu tadi, ialah mereka tadi itu gabung, jadi kan yang organisasi tadi membantu perusahaan tadi. Dalam masalah kecil harus diselesaikan oleh mereka. Sedangkan kalau di buku dijelaskan itu tuh dengan profesional tinggi, artinya hanya masalah besar yang tidak patut diselesaikan oleh Iya kan, ya perusahaan, ya misalnya perusahaan kau, nah ada masalah kan, yang sedangkan perusahaan kau itu kurang struktur, berarti yang di dalam perusahaan kau itu ada organisasi kan, ya maksud aku tuh perusahaan kau itu bergabung sama organisasi lagi tadi itu naik, terus organisasi itu tuh, ya berfungsinya juga untuk bantu perusahaan untuk mengelola atau menyelesaikan masalah dalam perusahaan kau tadi, ngerti tidak? Nah. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau menembak? Dapat silakan pada saudara. Yang dimaksud oleh saudari Afeti tadi, the support system, yaitu yang memberikan jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi. Contohnya, jika suatu perusahaan mengalami suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh departemen lain, maka sekumpulan tingkat keahlian tinggi atau profesionalis akan turun tangan menyelesaikannya. Lalu timbul keputusan atau penyelesaian bersama. Terima kasih pada saudari Ananda. Apakah saudari Afeti lebih jelas lagi?
menyemangati